hari ini. Terima kasih banget ya, kalian sudah hadir di dalam pembelajaran Bapak. Sudah 38 peserta ya. Bapak sudah share absensi ya. Bapak sudah share absensi. Biasa absensi kita ada 2, absensi Google Form dan absensi secara manual di WhatsApp yang telah Bapak kirim di grup tutor kalian ya, di grup kelas kalian, kelas 10 IPS 3. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Terima kasih udah datang hari ini. Saya lihat, Bapak lihat semuanya dalam keadaan sehat walafiat semua nih. Ya kan, calon-calon pemimpin bangsa Bapak nih. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya segala sesuatu dimulai dengan berdoa. Nanti diakhiri dengan berdoa. Ya, Bapak mau minta tolong satu orang untuk memimpin doa dari kelas ini. Rahmat nih, kalau dilihat-lihat udah wajahnya udah siap jadi Menteri Agama nih besok nih. Ya, Rahmat ya. 2045 Bapak pokoknya mau melihat pokoknya anak-anak Bapak jadi pemimpin semua nih, pemimpin masa depan. Amin, amin. Amin ya robbal alamin ya. Oke, silakan Rahmat, pimpin Rahmat. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Rahmat ada yang kurang? Jangan tegang gitu dong. Berikan salam. Oke, terima kasih Rahmat ya untuk telah memimpin doa. Bapak bangga sekali dengan kamu. Kamu telah mampu memimpin doa, ya kan? Kamu sudah bisa memimpin doa teman-teman kamu. Minimal nanti kamu akan menjadi imam yang baik. Dan saya juga berharap suatu saat kamu jadi pemimpin yang baik, ya. Oke, terima kasih Rahmat. Oke, kita belajar hari ini, ya. Bapak izin share screen terlebih dahulu, ya. Dalam pembelajaran hari ini. Apakah sudah terlihat share screen dari Bapak? Udah, Pak. Oke, terima kasih. Udah, Pak. Bapak hari ini akan melakukan pembelajaran ya. Pembelajaran sejarah Indonesia oleh Bapak Gustiawan. Ketemu lagi dengan Bapak kalian yang tampan dan kece. Ya, kalau bukan Bapak yang memuji diri Bapak, ya siapa lagi nak ya. Kalau dilihat-lihat ganteng kan Wati? Foto Bapak. Wati? Ganteng banget, Pak. Alhamdulillah kalau dibilang ganteng Wati. Ya, itulah Pak Gustiawan. Materi kita adalah perkembangan teori asal-usul bangsa Indonesia. Ya, kita berbicara tentang teori asal-usul bangsa Indonesia. Kita mulai pembelajaran kita. Oke. Maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Oke. Nah, kita mulai pembelajaran kita bicara tentang perkembangan asal-usul bangsa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya senantiasa mengingatkan kepada kalian untuk yang namanya pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Oke, Bapak senantiasa selalu ketika memulai pembelajaran adalah mengingatkan peserta didik. Selalu Bapak ingatkan, senantiasa 3M, gunakan maskermu, menjaga jarak, mencuci tangan. Seperti tadi sebelum kita masuk di dalam pembelajaran hari ini, Bapak sudah mengingatkan bahwasanya
Gubernur Anies Baswedan telah memberikan lampu hijau untuk kita semua untuk melakukan tatap muka. Jadi dengan kalian melakukan protokol kesehatan, Bapak berharap kita akan segera bertemu. Oke, Nak? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan menampilkan 3 suku yang ada di dalam PPT ini. Pertanyaan pertama, siapa sih yang bisa menjelaskan ibu-ibu cantik yang berbaju merah ini? Silakan yang mengetahuinya. Oke, silakan yang mau menjawab. Suku Minang, Pak. Minang, Pak. Oke, angkat tangannya dulu dong, perkenalkan. Masuk langsung, Pak, suku Minang, Pak. Galak amat. Perkenalkan diri dulu dong. Pak, saya dari tutor 2. Nama saya adalah Eni. Itu tutor, itu suku Minang, Pak. Nah, begitu kan lebih enak. Nah, oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Ayo, silakan. Untuk yang berbaju merah ini, tadi udah disebutin, Nak. Apa, Nak? Suku Minang, Pak. Oke, ini siapa nih yang menjawab? Bapak lagi share screen? Ilham, Pak. Oh, Ilham. Oke. Nah, apa yang kamu ketahui dari suku Minang, Ilham? Karena dari highlight-nya aja, suku Minang ini merupakan suku keturunan Jawa Melayu atau Melayu Muda, Pak. Nah, di sini yang memiliki keturunan Jawa Melayu ada terbagi juga menjadi suku Minangkabau, Aceh, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar, Pak. Karena persebarannya itu lebih dominan ke barat dan ke tengah timur, seperti itu, Pak. Kalau gadis Minang ini, Pak, kalau di daerah saya di Riau, kampung saya Riau, ini gadis Minang paling cantik-cantik, Pak. Luar biasa. Berarti kamu dari Minang ya rupanya, Ilham ya. Kamu mengetahui seluk-beluk dari Minang. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Ilham. Lalu yang kedua, bicara tentang suku nih. Di sini udah tertulis nih suku Batak, Dayak, dan Toraja. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Saya Pak, Siapa nih? Atas nama siapa? M. Ispan Hadi. M. Ispan Hadi nih, luar biasa M. Ispan Hadi nih. Ini calon pengusaha muda nih, besok nih menggantikan Sandiaga Uno ini. Ayo silakan, Amin. Ispandi. Ya, yang saya tahu sih suku Batak itu Pak, keturunan Proto Melayu. Oh, ini termasuk keturunan Proto Melayu. Saya mau Ya. nanya nih sama Ispandi nih. Tadi Ilham Ya. bisa menjabarkan suku Minang. Karena Ilham Ya. berasal dari Minang. Kalau Ispandi berasal dari mana? Saya lahirnya di Tangerang, Pak. Oh, Tangerang, Jabodetabek. Oke. Siapa lagi yang tahu tentang yang namanya suku Batak, Nias, Dayak, Toraja? Oke, silakan. 1 orang lagi. Saya Pak, Eni dari tutor 4. Eni dari tutor 4. Tambah cakep aja kamu, Eni. Alhamdulillah. Itu di belakangnya minyak wangi, Eni. Iya Pak, biar wangi. Oh Saya iya. nggak pernah mandi soalnya. Oh gitu. Besok Bapak dikirimin ya. Siap-siap nyampe ke Oke. rumah. Silakan Eni, silakan dijawab. Saya itu ada suku Toraja, itu tuh biasanya yang dikenal itu sama boneka, terus rumah adat sama beberapa kebudayaannya seperti tariannya. Oke. Bapak berharap ketika kalian bisa menjelaskan ini nanti suatu saat kita akan mengunjungi mereka semua ya, Nak. Ya, aminin dong. Amin, Pak. Biar Ispandi taunya jangan Tangerang doang, Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Kali-kali kita nanti suatu saat kita akan main ke Medan. Ya. Oke. Terakhir itu, ada gambar apa tuh, Nak? Terakhir. Suku-suku di Papua, Pak. Suku-suku di Papua. Siapa itu yang jawab? Saya, Pak, Ilham. Oh, Ilham lagi nih. Ilham luar biasa nih. Nggak percuma kamu tiap malam WA-in Bapak. Gimana buku-buku yang kamu baca, tapi jangan Karl Marx mulu yang dibaca, Ilham. Kali-kali Iya, Pak. besok baca bukunya Latazan ya, biar agak berimbang. Oke, siap. Oke, Siap, siap. Pak. Oke, apa Ham? Jawabannya Ham? Pak, saya sedikit menjabarkan ya Pak dari bangsa Melanesia atau Papua ini Pak. Jadi Boleh, sebutnya boleh. itu Melanesoide atau merupakan bangsa pertama yang bermigrasi ke wilayah Indonesia. Rumpuni Melanesoid ini atau Negroid Pak.
Jadi kalau misalnya dari ciri fisiknya itu orang Papua itu memiliki ras yang dimana kulitnya itu hitam, tinggi, besar, dan hidungnya mancung, Pak. Gitu dari ciri fisiknya. Luar biasa, detail sekali yang dijelaskan oleh Ilham. Kalau Bapak menggambarkan suku Papua karena kalian ini adalah anak-anak The Jackmania, cukup kalian lihat yang namanya Boa Salosana. Nah, kalian bisa bayangkan sendiri. Itulah ciri-ciri dari suku Papua. Oke, next. Jadi dari apa yang Bapak tanyakan kepada kalian, pertanyaan Bapak tuh sederhana. Siapa sebenarnya nenek moyang bangsa kita? Apa menurut kalian, pendapat kalian? Nah, nenek moyang kita siapa sih, Nak? Laut, Pak. Buyut. Wah, nenek moyang kita seorang pelaut. Oke, nggak percuma kalian tinggalnya rata-rata di daerah pesisir Jakarta Utara ya, Nak. Oke, ada lagi selain nenek moyangku seorang pelaut? Nenek saya buyut, Pak. Pak. Pedagang. Oh, nenek moyang kamu pedagang. Oke nih, banyak baca buku literatur tentang Hindu Buddha ya, Nak ya. Nenek moyang kita seorang pedagang ya. Oke, ada lagi kah? Siapa nenek moyang kita? Kan terus sering tuh di televisi. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya saya tanya, siapa nenek moyang kita? Ingat Bung Karno, jas merah. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarahnya. Tuh. Pejuang. Buset. Pejuang. Bangsa kita nenek moyangnya pejuang. Oke lah, kita lihat selanjutnya ya. Nah, nih. Nenek moyang kita nih. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Oke, tadi yang dikatakan oleh teman kalian, nah, bahwasanya bicara tentang yang namanya nenek moyang kita adalah dikatakan nenek moyang kita seorang Laut. pelaut, ya kan? Ini yang sering muncul ya, bahwasanya berbicara tentang nenek moyang kita seorang pelaut. Salah tidak? Tidak salah juga, karena bagaimanapun dari TK kita sering mendengar ya lagu tersebut. Masih ingat nggak waktu TK? Masih, Iya Pak. kan? Udah Masih TK, ingat Pak, dong. langsung SD. Oh, langsung SD. Iya, nggak apa-apa. Bapak berharap ada yang melalui TK, ada yang melalui SD, ada juga yang melalui PAUD, ya kan? Sekarang lagi ngetren tuh yang namanya PAUD tuh ya, Nak. Oke, nenek moyang kita seorang pelaut di sana dikatakan. Oke, hal ini wajar menurut Bapak. Ingat, nah, sekolah kita SMA Negeri 111. Di mana letak 111, Nak? Wacung. Di Wacung, di Penjaringan ya, di Wacung dan di Penjaringan. Tepatnya di Jakarta Utara. Rumah Uci di mana rumah Uci? Ci? Di Muara Angke, Pak. Muara Angke. Kalau bicara Muara Angke, Muara Baru identik dengan apa, Ci? Ikan. Dengan Laut. ikan laut. Berarti memang kita itu sebagian besar peserta didik 111 itu berdomisili di Jakarta Utara, di pesisir. Jadi identik juga dengan nelayan, identik dengan laut. Maka istilah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari apa tadi? Laut. Pelaut. Itu adalah sesuatu yang tidak asing di telinga kita, karena memang itulah yang biasa kita dengar, ya kan? Ketika Bapak Ibu ataupun Bapak kalian nelayan pergi melaut, ya kan? Nah, itu
Dan itu semakin memberikan dorongan kepada kita, mengatakan kepada diri kita bahwasanya kita adalah pelaut-pelaut yang unggul di sana. Oke, next. Ya, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, namun ada namunnya nih Nak, yang harus kita benar-benar harus perhatikan adalah bahwasanya kalau kita bicara tentang asal usul ya bangsa Indonesia, nih asal usul bangsa Indonesia, ada beberapa tokoh yang menyatakan bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya bicara bangsa Indonesia adalah seorang pelaut teori Yunan, tetapi ada yang mengatakan bangsa Indonesia berasal dari Asia. Ada yang mengatakan bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Ataupun ada juga yang mengatakan mengikuti yang namanya teori dari kehadiran bangsa ke Indonesia. Ada teori Yunan, ada teori Nusantara, ada teori Taiwan, dan ada teori Afrika. Cuman ada cumannya dalam pembelajaran kita hari ini, kemarin Bapak sudah nyuruh kalian membaca buku terlebih dahulu, teori asal-usul bangsa Indonesia. Dari yang kalian baca, pasti ini poin 1 sampai 4 ada di buku kalian semua. Benar enggak? Ya, Pak. Benar, Pak. Yang Betul, Pak. beda itu cuman yang nomor 5 nih, yang Bapak merahin. Kenapa Bapak merahin? Karena ini adalah sesuatu yang belum masuk di dalam buku pelajaran kalian. Yang menyatakan adalah teori berasal dari Prof. Dr. Sangkot Marjuki. Itu belum ada di buku kalian. Tapi nanti bisa kalian cari di artikel, bisa kalian cari di web, bisa kalian cari di internet. Ya, biasa dalam pembelajaran kita nanti akan ada yang namanya diskusi. Dan hari ini akan kita diskusikan. Oke, kita next terlebih dahulu. Nah, ini nih profil tokohnya nih. Dr. Sangkot Marjuki nih, ya. Dia yang membicarakan tentang teori asal-usul bangsa Indonesia yang tidak ada di buku kalian. Oleh karenanya, kenapa saya ambil Dr. Sangkot? Karena menarik. Kemarin saya baru baca tuh di artikel internet ketika kita bicara Najwa Shihab. Tahu Mbak Nana nggak? Najwa Shihab? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Cakep kan? Cakep. Oh, luar biasa. Cakep wajahnya, cakep pemikirannya, Nak. Dia adalah anak dari Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kalau kita lihat wajahnya, mukanya muka orang apa, Nak? Arab, Pak, kayaknya. Arab. Mukanya muka wajah Arab, ya kan? Tapi ternyata melalui teori DNA, garis keturunan Arabnya cuma 3,48%. Makanya Bapak menarik sesuatu hal yang baru buat kalian. Nah, tugas kalian makanya ya, hari ini Bapak akan nge-break room. Sebelum Bapak nge-break room, Bapak membagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan 6 tutor kalian. Di mana nanti tutor 1 dan tutor 2 akan menjelaskan, menganalisis tentang Proto Melayu dan Deutero Melayu. Begitu juga dengan kelompok 3 dan 4. Tapi untuk kelompok 5 dan 6 agak berbeda Bapak kasih. Kita selalu berbicara sejarah adalah sejarah yang berkembang. Makanya kelompok 1, 2, 3, 4 nanti akan menghasilkan satu kesimpulan yang sama. Sedangkan kelompok 5 dan 6 akan mendapatkan kesimpulan antitesanya. Ya. Nah, jadi Bapak berharap kalian segera masuk room diskusi kalian. Kurang lebih 10 menit. Cukup nggak kalian? Insya Allah cukup, Pak. Wajib cukup. Karena kan kemarin Bapak udah share lebih duluan masalahnya, ya kan? Berarti tadi malam kalian sudah mencari data, ya. Bapak nggak baru share hari ini, kan Bapak juga jujur. Kalau hari ini Bapak baru share, mana bisa kalian mencari datanya. Tapi tadi malam udah Bapak share, berarti hari ini kalian tinggal berdiskusi dengan kelompok kalian di room kalian masing-masing. Ada pertanyaan atau tidak?
tolong ketika diskusi ikuti langkah-langkah LKPD yang telah Bapak berikan. Ya kan? Bapak sudah memberikan LKPD buat kalian, ada lembarnya di mana dari problem-problem yang Bapak tampilkan, tolong kalian buat solusinya berdasarkan langkah-langkah yang ada di LKPD. Ada pertanyaan kah? Sejauh ini tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, langsung Bapak breakout room. Ingat, ketika breakout room, jangan terlalu lama ya. Oke, saya buka open room-nya. Silakan kalian masuk ke room kalian masing-masing. Oke, silakan kalian masuk ke room kalian masing-masing. Oke, semua sudah masuk ke room kalian masing-masing. Nanti Bapak akan berselancar ke room yang akan Bapak pilih. Oke, jadi jangan sampai kalian tidak berdiskusi. Nanti kalian di room ternyata kalian malah kocok arisan lagi, ya. Nggak boleh seperti itu. Nanti Bapak akan masuk ke salah satu room, akan Bapak acak. Bapak mau masuk room yang mana, oke? Oke, sekarang Bapak mau berselancar menuju room, ya. Oke. Bapak masukkan. Bapak akan memilih secara acak. Bapak mau masukin ke room 2. Oke. Bapak masuk ke room 2. Oke, Ibu Samsidar, Ibu Najwa bisa masuk ke room juga kalau mau melihat anak-anak berdiskusi. Saya masuk ke room 1 ya, Pak. Oh, Ibu sudah dimasukkan di room 2, Bu. Room 2. Oke. Iya, room 2. Oke, saya join. Ya, siap, Bu. Oke, saya juga masuk ke room 2. Di Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia sendiri kan negara yang strategis, di mana bisa dilintasi oleh beberapa negara sekalipun. Nah, disitulah mungkin ada campur pembauran di sana yang membuat rakyat semakin suku-suku yang ada di Indonesia ini unsur-unsurnya semakin masif dan mempertambah terus setiap waktunya. Itu saja sih kalau dari pendapat gua. Jangan kaku ngeliat Bapak. Bapak cuma mau nonton doang kok. Oh, Ya, silakan. Ayo, silakan Iya. berdiskusi, ayo. Ya, semoga ya diharapkan juga dari keunggulan kita, dari kekayaan suku kita di Indonesia ini, harapkan bisa dijaga dan dikelola secara baik-baik integrasinya. Ya, kita mungkin sebagai negara yang beruntung sangat ya bersyukur sekali terdapat perbedaan-perbedaan yang bisa kita jaga sampai sekarang. Semoga untuk kedepannya Indonesia lebih baik lagi sesuai dengan nanti target kita di generasi emas tahun 2045 untuk lebih maju lagi, anggu lagi Indonesia dari para generasi pemuda-pemudanya. Amin. Ayo dong yang lain jangan kaku dong. Mentang-mentang ada Bapak di sini. Wati, tunjukkan Wati. Mana semangatmu, Wati? Bapak mau mendengar suaramu yang manis, Wati. Silakan, Wati.
Wati malu-malu. Ntar nggak Bapak WA lo ntar malam lo. Ayo silakan WA. Ayo Wati. Saya cuma mau itu aja sih Pak. Kayak berarti kalau permasalahan ini tuh hampir nyambung sama integrasi nasional. Soalnya menganut kayak perpecahan juga kalau misalnya nggak bisa dijaga baik, ya kan? Ya. Betul, betul. Di samping meneladani sikap toleransi tersebut sih, budaya yang kita terima juga harus dicerna ya, agar kita tahu bahwa budaya itu layak atau enggak kita terima, kan. Terus pastikan faktor negatif. Pastinya kan sebab budaya itu kan yang berdampak negatif. Nah, budaya yang berdampak negatif itu jangan sampai masuk itu. Ya, semoga biar bisa difilter lagi ya semua pengaruh-pengaruh budaya yang nanti masuk supaya tidak ya menimbulkan dampak buruk lah nantinya. Betul sih, apalagi kayak remaja-remaja kita suka banget kayak ngikutin budaya-budaya luar gitu. Dian, Iya, coba betul. Dian. Ya, Pak. Halo Dian, udah lama Bapak tidak berjumpa dengan Dian. Halo juga. Halo juga. Apa sih permasalahan di kelompok kalian itu apa? Coba dibacakan permasalahan di kelompok kalian. Kalian ke bagian permasalahan 1 ya, kelompok 2 ya? Iya, betul Pak. Problem Iya, 1. Problem 1. Apa tuh pendapat Dian pada problem 1? Problem 1-nya emang apa, Dian? Sebentar, Pak. Belum dibuka. Aduh, Dian. Kan problem 1 itu menanyakan banyaknya suku bangsa di Indonesia itu memunculkan keberagaman bahasa daerah, kebudayaan yang berlaku dalam praktek-praktek kehidupan sehari-hari. Nah, 500 kan di Indonesia itu lebih sukunya lebih banyak kan, ada lebih dari 500 suku. Nah, kekayaan bangsa Indonesia ini tidak dimiliki oleh negara lain, jadi spesial banget gitu. Oh, gitu. Ya, tapi kalau misalkan kekayaan ini menjadi masalah jika kita nggak pandai mengelola perbedaan yang ada. Seperti yang tadi dikatakan si Gita tentang integrasi nasional. Jadi akan ada perpecahan di antara perbedaan-perbedaan suku-suku. Soalnya kan suku Deutero Melayu dengan Proto Melayu itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Kalau misalkan beda-beda, kalau kita nggak bisa mempersatukannya gitu, ya jadi pecah. Oke, Bapak mau pamit dulu ya. Bapak mau coba lihat ke room yang lain. Di room yang lain takutnya mereka malah lagi kocok arisan lagi. Mereka nggak berdiskusi ya. Oke, Bapak pindah dulu sebentar ya. Bapak mau pindah ke room 6. Oke, makasih ya. Dilanjutkan lagi anak, diskusinya anak. Ya, nanti kita akan kembali lagi ke grup utama. Oke. Oke. Silakan lanjut. ID di mana Institute Erjitman ini membahas secara spesifik dalam web tersebut. Di situ dijelaskannya lah, dipaparkannya teori tersebut dari DNA, Pak. Menurut saya lebih modern ya, Pak, lebih relevan juga karena melibatkan, mengkomparasikan antara DNA dan juga fakta-fakta yang ada seperti itu, Pak. Seperti Mbak Najwa Shihab tadi dipaparkan oleh Pak Gusti saya, dipresentasikannya lah berapa indeks-indeks dari genetiknya, rupanya ada 10. Kemudian dari mukanya itu kita lihat dari fisik, anatomi fisiknya itu orang Arab. Rupa-rupanya hanya 3,46 presentasinya, Pak. Selebihnya itu dari Afrika dan dari beberapa lainnya, tapi dominan di Afrika dan South Asian sih, Pak. Seperti itu. Jadi ini mengejutkan, menambah literatur kami sebagai anak-anak IPS terutama, karena IPS ini merupakan pelajaran utama sejarah bagi kami seperti itu, Pak. Jadi ya baguslah
Teman-teman gimana tanggapannya juga nih? Hal yang baru seperti ini gitu. Ayah, tambahin dong Ayah. Ayah jangan senyum. Ayah senyumnya itu udah manis. Coba Malu-malu ditambahin. teman saya, Pak. Kayak Ilham itu. Nggak percuma saya mendukung kamu jadi remaja terbaik di Jakarta Utara. Oke Ilham. Amin. Amin, Pak. Oke, silakan. Ayo berkomentar yang lain, silakan. Naila. Ayo Kata dong. teman saya, tadi kita si Naila sih Pak semalam, katanya kalau misalnya tes DNA itu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa nemukan implementasinya Pak untuk mengetahui Tar dulu, identitasnya Ilham. sebenarnya. Ilham. Apa? Kamu tadi malam chatan nama Naila. Tidak sama tutor saya Pak. Oh, kira nama Naila doang. Kalau nama Naila doang nggak boleh. Harus bilang dulu sama Enggak. saya. Kan saya papahnya. Gimana? Saya papa kelas kalian. Oke? Silakan lanjut, Oke, Ilham. Pak. Lanjut. Jadi katanya di implementasi itu Pak, kami menemukan suatu ide out of the box ya Pak, di luar dari konteks tapi mempunyai korelasi yang sama Pak. Nah, misalnya untuk mengetahui bahwa kita ada hubungan saudara atau biologis dari orang tua kita, otomatis hal yang paling rasional kita lakukan adalah tes DNA dong Pak. Karena itulah lebih relate hasilnya dibandingkan hanya dengan memaparkan dari cerita-cerita dari orang tua kita bahwa kita asalnya dari sini, dan itu kan nggak bisa dijadikan fakta bukti yang valid Pak. Kalau misalnya kita bukti yang kredibel dapat dipercaya, yaitu kita melakukan tes DNA Pak, gitu. Jadi kita lebih mengetahui hubungan biologis kita, hubungan saudara kita sama orang tua kita, apakah orang tua kita yang saat ini itu orang tua saudara kita atau tidak gitu Pak. Bahas itu juga Pak. Berarti akurasinya secara tidak langsung tinggi dong ya. Artinya Iya kan, Pak. ya kan kalau kita tes DNA, wih kita bakal tahu nih nenek moyang kita siapa. Apakah seorang pelaut, apakah seorang pedagang, ataukah tadi dikatakan seorang pejuang, ya kan? Iya Itu Pak, berarti jadi ya, lebih akurat. Ya problemnya kasusnya itu kita lebih melalui DNA ini lebih presisi itu Pak, akurasinya, karena ya ini lebih modern melalui DNA, tes DNA unsur genetik dari manusia itu sendiri Pak, gitu. Jadi kita lebih mengetahui lebih spesifik apakah orang tua kita seorang pejuang yang dipaparkan dari teman-teman sebelumnya melalui diskusi utama, apakah seorang pelaut dan lain-lain sebagainya Pak. Seperti itu. Gitu. Coba Rahmat pendapatnya gimana Rahmat dari munculnya teori DNA ini Rahmat? Kenapa saya mau masuk room 6? Kan tadi saya bilang ada 4 room yang berbicara tentang proto dan deutero Melayu. Hanya 2 room saja yang berbicara tentang DNA, dan kalian akan menjadi antitesa dari 4 room yang ada loh. Nah, berarti kan harus argumentasi kalian harus kuat dong. Iya Pak. Jadi harus membatah itu counter. Oke, silakan coba yang lain, pendapatnya yang lain. Ayo dong, yang lain dong. Ngomong-ngomong gitunya nggak apa-apa. Ayo. Tunjukkan nak bahwa papa tidak salah memilih kelas kalian ya. Ayo dong Aurel. Aduh. Nay. Ayo dong Nay. Ntar nggak bapak chat lagi loh Nay. Ayo Febrian ya. Waktunya tinggal sebentar lagi, Bapak mau kumpulkan kembali ke grup utama. Ayo, sebelum Bapak pamit dari room kalian, Bapak pengen tahu, silakan. Ayo. Ayo dong, ayo. Ayo dong. Malu katanya Pak, malu-malu. Nggak mau ah. Nggak mau malu-malu ah. Ntar jadi malu-maluin. Nggak mau. Bapak sedang berhadapan dengan peserta didik Bapak yang bakal jadi calon-calon pemimpin, ya kan? Kalau yang namanya kemarin ada yang namanya Gracia Poli tuh, ya kan? Kita bicara tentang atlet tuh. Ayah bentar lagi juga medali emas tuh. Masa emaknya main badminton mulu nggak bisa juara? Ayah, update status Ilham mama. mau nanya dong. Oke. Saya mau nanya nih. DNA itu berasal dari mana sih di dalam tubuh manusia kan? Setahu saya berasal dari sel. Yang lebih spesifiknya itu DNA itu berada dalam tubuh kita yang mana gitu Pak? Oh, ini kita kembali lagi ke konsep IPA ya Pak. Aduh, biologi ini. Nah, walaupun kita konteks kita ke sejarah, tapi ada kaitan dengan ini ya. Jadi saya sedikit memaparkan konsepnya Pak. Jadi DNA itu adalah dari genetik kita sendiri. Itu berada di paling inti dari sel itu sendiri. Nah, di sini
dari itu kita pernah mendengar dong bahwa kromosom tubuh kita ada kromosom yang mana laki-laki itu XY dan perempuan itu XX gitu kan. Nah, di sini kalau untuk menentukan anak kita perempuan atau laki-laki tergantung kromosom yang dominan. Kalau misalnya dominannya itu XY berarti anaknya laki-laki. Kemudian kalau misalnya dominannya XX bawah berarti anaknya perempuan gitu. Jadi kromosom manusia itu kalau nggak salah terdiri dari 16 pasang yang dimana 32 pasang masing-masing, dan perempuan tersendiri mempunyai XX doang dan laki-laki yang XY. Ada stereotip tersendiri tuh bahwa dulu mengatakan kalau perempuan ini ada patriarki gitu, bahwa laki-laki yang paling dominan, perempuan itu membawa apa segala macam. Kemudian ada emansipasi dari perempuan, akhirnya Oke, bahwa Ilham. kita sama gitu, Pak. Oke, kurang dari 30 detik lagi kita semua kembali ke room utama ya. Kita Oke, sudah siap, Pak. berdiskusi di masing-masing room, kita kembali lagi ke ruang utama. Kita coba lihat pemaparan dari masing-masing kelompok tersebut ya, dari problem yang telah saya berikan. Silakan kalian lift dari room kalian masing-masing ya. Kita kembali ke room utama. Oke, lift. Oke, kita sudah kembali lagi ke room utama. Tadi Bapak sudah menjelajahi ya dari beberapa room. Dan kalian sudah melakukan diskusi, ada yang melakukan diskusi dengan sangat baik, sangat-sangat lancar, memaparkan apa yang telah dia coba searching terlebih dahulu. Ada juga yang di dalam forum senyum manis dan bertanya saja, oke, nggak jadi masalah. Tapi dari diskusi-diskusi di antara teman-teman tutor kalian, berarti kalian sudah menarik sebuah benang merahnya, ya. Pembelajaran kita masih tersisa 20 menit lagi ya. Nah, Bapak akan mempersilahkan 3 kelompok saja untuk presentasi. Tidak seluruhnya karena tidak akan tercover waktu. Tetapi nanti kalau kelompok 1 presentasi, maka kelompok 2 wajib bertanya. Kalau kelompok 3 presentasi, kelompok 4 baru wajib bertanya. Kalau kelompok 6 presentasi, maka kelompok 5 bertanya. Tapi untuk kelompok 5 dan 6, Bapak berikan ketiga. Karena kalian adalah antitesa. Oke, kelompok 1, siapa yang mau maju? Kelompok perwakilan dari kelompok 1 dan 2. Satria. Saya, Pak. Satria, saya senang. Satria Putra. Ya. Calon pemimpin masa depan nih, ya. Amin. Ya. Tolong dicatat nomor WA-nya Satria itu. Rapipah. Ya, Rapipah ya. Dicatat nomor WA-nya Satria itu, ya. Bisa jadi imam kamu itu nanti ke depannya itu. Enggak, buat saya. Oh, enggak buat saya. Ini ngerebut aja. Enggak boleh ini. Merebut itu tidak boleh. Tapi selama janur kuning belum berkembang, silakan saja. Ayo lanjut, Satria. Udah saya jadikan co-host, silakan. Oh iya. Oke, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Darsuma, perwakilan dari Tutor 2. Ingin menjelaskan tentang materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Proto Melayu. Sebelum itu, saya ingin share screen dulu ya. Oke. Sebentar. Tenang Satria, tenang. Oke. Kemarin Bapak juga kredit, tenang aja. Siap. Oke, sudah bisa Satria? Kalau belum, dilanjutkan kelompok yang lain nggak apa-apa. Karena waktu berjalan, nanti kita undur aja. Habis kelompok 3 dan 4, baru kelompok 1 dan 2. Satrianya mana? Oke, selanjutnya kelompok 3, 4 boleh menggantikan. Siapa 4, kelompok Pak, 3, 4? saya. Oh, Eni. Oke, silakan. Satria keluar room, nggak apa-apa.
Biasalah kalau kita bicara daring yang namanya internet crowded mah itu udah hal biasa ya, Nak. Oke, Satria, kita mundurkan terlebih dahulu. Kita coba kelompok Eni dulu ya, Satria ya. Satria baru join sih. Oh, Satria baru join, nggak apa-apa. Oke, silakan Eni. Mohon izin Pak Gusti dan beberapa dosen, saya mau screen. Iya, diizinin. Apa sih yang nggak buat Eni mah? Apa udah muncul di layar? Alhamdulillah sudah. Harusnya Sudah, En. Sudah. Udah. Manis sekali PowerPoint-nya. Iya dong, ini karya Uci. Oh, Uci memang forever dah. Besok bikin sablon, Ci. Bagus itu, Ci. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu baik. Seperti yang udah saya lihat, bahagia sekali ya kita. Selanjutnya, adanya saya di sini. Oh ya, perkenalkan dulu, saya Eni Sulistiani dari tutor 4, perwakilan ya. Yang ingin disampaikan saya juga nggak akan banyak nantinya. Saya di sini cuman ingin berbicara tentang Deuterom Melayu, di mana Deuterom Melayu ini termasuk pada Melayu Muda ya, biasa kita kenal sebagai Melayu Muda. Selanjutnya bisa dilihat dari PPT yang sudah saya tampilkan. Di sini ada peta bangsa Deuterom Melayu. Di mana nih? Di sini ada simbolnya yang tanda merah ini Proto Melayu, ya kan? Terus yang hijau Deuterom Melayu yang akan kita bicarakan. Karena yang Proto Melayu ini bagiannya Satria, seharusnya dia yang tadi duluan ya, karena ada masalah internet, karena dia susah sinyal. Selanjutnya nih ada beberapa suku, ini ada yang tahu nih suku mana? Boleh dibuka mute-nya. Jawa. Iya, manis banget. Ya, suku Jawa. Selanjutnya ini. Oke, Melayu. Betul sekali. Selanjutnya yang terakhir. Wah, suku Bugis. Bugis, Makassar. Betul, identik banget. Jadi tuh Deuterom Melayu itu mulai masuk di 300 sampai 400 di Masehi. Di mana negara yang awal mulanya itu ada di Dongson. Dia daerah di Vietnam Utara. Nih di sini nih. Ada hijaunya. Terus di sini itu masuklah ke Nusantara Barat yang mulai masuk di Indochina bagian selatan kurang lebih 500 sebelum Masehi. Adapun suku-sukunya yang ada tertera di bawah ini ada Jawa, Melayu, Bugis dan sekitarnya ya, ada Minang, Madura. Nah, selanjutnya di Deuterom Melayu ini terkenal juga nih sama namanya kebudayaan dong, pasti ada kebudayaan baru yang muncul, yang hadir seperti ini, gambar yang tertera ya. Ada kapak corong, nekara, bejana perunggu. Kebudayaan baru ini banyak sekali seperti sekapat juga dan senjata besi. Ini salah satu peninggalan alat-alatnya. Ada yang tahu dari masing-masing ini memiliki fungsi kan? Ada yang tahu nggak fungsinya? Kayak kapak corong apa, nekara apa, bejana perunggu apa, tahu nggak? Ayo, boleh dong dibuka mute-nya. Boleh di-searching kali ya. Ada yang lupa mungkin sama belajar, terus tidurnya malam. Lanjut aja dari kapak corong nih. Biasanya itu alat-alat atau peninggalan itu biasanya sebagai tempat upacara seperti upacara adat, nikah maupun upacara pemakaman. Kalau dari kapak corong sendiri ini selain dari untuk upacara ada untuk berburu maupun bercocok tanam. Ini udah dari revolusi sebelumnya ya, karena kan sebelumnya itu ada di Deuterom Melayu itu lebih kasar menggunakan batu, ini udah ada modernnya gitu, lebih bagus deh ibaratnya. Terus yang kedua ada nekara. Kalau zaman dulu ini tuh sebagai pemanggil hujan ya. Ini juga termasuk upacara juga buat pernikahan, buat mahar gitu-gitu, mas kawin maupun buat makam. Kalau makam kita kenal dengan batu nisan ya kan. Terus
Yang ketiga ada bejana perunggu, di mana bejana perunggu ini untuk upacara, selain itu juga untuk tempat minum. Gitu. Terus daerah-daerahnya mana aja sih yang ada alat-alat begini? Biasanya itu banyak di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, maupun NTT. Papua juga ada di beberapa. Di zaman ini biasanya itu dikenal dengan masa perundagian, seperti ini contohnya orang-orangnya. Ya, walaupun putih abu-abu tetap ya kelihatan jelas dan sungguh manisnya. Selanjutnya, Oke, makasih Eni paparannya. Karena kita bicara tentang yang namanya mekanisme waktu, ya share screen-nya di stop dulu, En. Boleh. Iya. Nanti Bapak akan mengajukan sesi tanya jawabnya setelah ada beberapa presentasi dari teman kalian ya. Karena mengingat waktu, mungkin langsung saya berikan kepada kelompok 6 terlebih dahulu. Jadi ada 2 perwakilan. Tadi kan Bapak sudah bilang kelompok 1, 2, 3, dan 4 pasti akan berbicara tentang proto dan deutero. Yang pada intinya pasti kalian akan mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Coba kelompok 5 dan kelompok 6, siapa nih yang mau presentasi? Saya Pak Muhammad Ilham dari Vietnam. Ya, silakan. Izin share screen dulu ya Pak. Oh, boleh. Tapi lumayan berisik ini tempat kamu, Ham. Oke, silakan. Gimana Pak? Sudah kelihatan? Jelas sekali, jelas. Oke. Keadaan audio gimana? Aman? Audio aman? Audio aman. Yang nggak aman cuma saya belum bisa melihat wajah kamu yang tampan. Tapi tidak apa-apa. Waduh, oke, Pak. Apa artinya wajah? Ya. Yang penting pemikiran. Lanjutkan, Ilham. Siap. Oke, lanjutkan. Perkenalan dulu ya Pak. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kali ini saya dari perwakilan kelompok 3 dari tutor 6 ingin mempresentasikan teori yang enggak familiar kalian dengar ya, itu teori DNA. Nah, dari sebelumnya teori udah dipaparkan oleh Proto Melayu dan juga Deutero Melayu secara garis besar ya. Nah, di sini ada teori DNA, teman-teman. Teori Yunan yang selama ini diyakini sebagai sejarah asal-usul orang Indonesia, namun ada penelitian terbaru yang menunjukkan persis berbeda. Riset ini mengungkapkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ada kemungkinannya dari Afrika. Dalam publikasi penelitian yang dilakukan Herawati Sudoyo, Periset Eichmann Institute, membuka kemungkinan baru bahwa genetika orang Indonesia merupakan hasil dari campuran gen manusia modern Homo sapiens yang datang bergelombang dari Afrika. Dalam publikasi The Conversation Indonesia Oktober 2018 mengungkapkan sejarah manusia Indonesia sudah bermula sejak 72.000 tahun silam. Kala itu sekelompok Homo sapiens dari Afrika berkelana ke bagian selatan semenanjung Arab dan terus menuju ke timur sampai ke India. Oke, lanjut. Nah, di sini dari data yang saya peroleh dari riset terbaru ada 3 penanda genetik yang dapat digunakan untuk mempelajari migrasi. Pertama, kromosom Y atau kromosom yang menurunkan sifat ayah ke anak. Kedua, DNA mitokondria diturunkan ibu kepada anaknya. Ketiga, DNA yang diturunkan secara parental dari kedua orang tua. Kita tahu sendiri, kita pernah belajar biologi IPA waktu SMP. Dan di situ kita pernah belajar mengenai DNA ya, bahwa DNA laki-laki itu terdiri dari kromosom XY dan perempuan terdiri dari kromosom XX. Nah, di mana mempunyai 16 pasang dan kemudian itu terbagi jadi 32 pasang kalau nggak salah. Nah, konsepnya seperti itu teman-teman. Lanjut lagi, selanjutnya para peneliti genom manusia mengelompokkan manusia ke dalam populasi genetik yang menyebutkan hub group lebih dari 3.700 individu dari 35 etnis diuji DNA mitokondrianya, hampir 33.000 juga diuji untuk kromosom Y. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia bagian barat sebagian besar dihuni oleh penutur bahasa Austronesia yang menunjukkan hub group MFY2 dan B. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia menunjukkan hasil dari Q dan P dan notabene adalah penutur non-Austronesia. Nah, dan tentu saja ini berseberangan dengan konsep teori Yunan yang telah dicetuskan sebelumnya. Dibanding teori Yunan, menurut saya secara personal ya Pak, teori ini lebih kredibel, relevan, dan juga modern.
Sebab ini lebih mengkaji genetik secara spesifik. Saya analogikan saja, simplikasikan Pak, supaya mudah dipahami karena ini konteksnya basisnya dari anak MIPA, kita kurang mengerti dari biologi tersendiri. Saya simpelnya seperti ini, kalau kita ingin mengetahui bahwa kita ada hubungan darah pada orang tua kita, otomatis kita akan melakukan tes DNA, genetik, karena itu hal yang paling rasional dan logis dilakukannya Pak. Nah seperti ini juga akuratnya. Untuk mengetahui nenek moyang kita dari mana, otomatis kita lebih pilih cara tes DNA, karena itu lebih akurat dan presisi. Teori ini bukan hanya merekonstruksi dari setiap pola pergerakan migrasinya Pak, dan bukti peninggalan, tapi mengaitkan ini kepada genetik. Inilah yang membuka landasan teori ini sangat kuat. Kemudian ada juga sebelumnya kita dipaparkan oleh Pak Gusti, hasil dari DNA, genetik. Mbak Najwa Shihab ini idola saya banget ini. Udah kritik, intelektual banget sih ini. Memang top nih. Kemudian menurut hasil penelitian tersebut, Najwa Shihab memiliki fragmen DNA komposisinya sebesar 48,54% South Asian, North African 26,81%, African 6,06%, East Asian 4,19%, African dispersed 4,15%, Middle Eastern 3,48%, Southern European 2,28%, Northern European 1,91%, dan Asian dispersed 1,43%. Setelah diteliti, ia mempunyai 10 DNA dari berbagai leluhur, ucap Profesor Herawati Sudoyo, ahli genetik dari Lembaga Eijkman yang terlibat dalam penelitian itu dalam ASOI, asal-usul orang Indonesia di Museum Nasional Jakarta Pusat. Jadi dari kita lihat secara fisik tadi dipaparkan oleh Pak Gusti bahwa secara fisik anatomi tubuhnya ini mirip dengan orang Arab, namun dari presentasi genetiknya ini hanya 3,48% doang ya, dari genetik orang Arab itu sendiri. Kemudian di sini lebih besar 48% Persian South Asian dan North African 26,81%. Jadi untuk mengetahui ini secara spesifik banyak DNA yang terlampir seperti itu. Dan juga ada bukti-bukti konkretnya seperti peninggalan-peninggalan. Contohnya gua di Maros, Sulawesi Selatan terdapat lukisan prasejarah berusia 40.000 tahun yang lampau. Seperti itu, Pak. Oke, Ilham, terima kasih. Silakan ditutup stop share screen-nya. Waktu kita masih ada kurang lebih 10 menit. Dari 10 menit ini Bapak ingin menggunakan 5 menit terakhir untuk kesimpulan dan refleksi. 5 menit terakhirnya Bapak mau menggunakan sebagai post test di dalam pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita memasuki post test pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang saja melakukan kesimpulan dari perbedaan teori yang telah ada gitu loh. Bagaimana kalian selaku kaum muda menyikapinya? Oke, satu orang saja sebelum Bapak yang akan melakukan kesimpulan akhir. Silakan. Satu orang, silakan. Saya, Pak. Oke, siapa ini? Rohma Meliana. Silakan Rohma. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rohma Meliana Sari. Saya dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang saya dapat dari presentasi kita pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada teori sejarah yang bersifat absolut atau mutlak. Teori sejarah berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Relevansi dan berbagai teori akan diuji kredibilitasnya dengan adanya tesis-tesis yang dicetus dengan data-data dan bukti yang konkret. Nah, menanggapi ini semua, kita sebagai pelajar harus open-minded dan kritis. Terlepas dari berbagai polemik, sebaiknya menerima ini sebagai kekayaan intelektual, mengingat ilmu senantiasa berkembang. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Dan sebelum kalian mengerjakan post test, Bapak juga akan menutup. Tapi kenapa penutup kamu sama saya mirip? Apa karena saya guru kamu, kamu memiliki pemikiran yang sama dengan saya? Nah, tapi tidak apa-apa. Bapak akan paparkan juga kesimpulan Bapak. Berarti kamu memang berarti menjiwai Bapak. Nah, oke, ini Bapak share screen. Oke, sudah kelihatan? Ya, sebelum Bapak tutup, ya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, sebelum Bapak berikan kesimpulan terakhir,
Maaf Pak, itu ada suaranya nggak ya? Oh, Bisa. sebentar. Maaf ya. Maaf. Ada kesalahan teknisnya di share screen-nya. Ini belum saya contreng. Oke. Oke, silakan. Betul, itu satu gitu. Semuanya itu ada campurannya. Jadi penelitian kita memperlihatkan bahwa ada 4 gelombang migrasi. Pertama itu gelombang migrasi dari Afrika yang datang 50.000 tahun. Yang kedua semuanya itu ada campurannya. Jadi penelitian kita memperlihatkan bahwa ada 4 gelombang migrasi. Pertama itu gelombang migrasi dari Afrika yang datang 50.000 tahun. Yang kedua kemudian datang itu mereka-mereka yang berbahasa Austroasiatik. Itu daerah Mont Khmer sana, daerah daratan Asia Tenggara. Yang ketiga itu adalah mereka-mereka yang berbahasa Austronesia, itu bahasa yang kita pakai. Bahasa yang dipakai oleh 380 juta orang di dunia. Yang dipakai dari Madagaskar sampai Pulau Paskah. Membawa teknologi pertanian. Yang keempat merupakan bagian yang penting untuk Indonesia, menjadi Indonesia adalah gelombang migrasi yang datang dari Timur Tengah. Datang dari India. Nah, kalau kita bicara mengenai apa sih gunanya gitu, kita belajar mengenai genomik. Dengan genomik, kita akan mengetahui obat mana yang paling cocok untuk seseorang, sehingga kita masuk ke nantinya era yang namanya kedokteran presisi. Genetik tidak akan bisa sebenarnya berurusan dengan toleransi dan intoleran. Genetik juga tidak bisa sebenarnya berhubungan dengan hal-hal lain, hal-hal yang merupakan masalah yang sekarang. Pribumi, non pribumi dan sebagainya. Tetapi hasil-hasil yang kita peroleh itu sebenarnya bisa dijadikan landasan untuk bisa memahami Indonesia itu seperti apa sih gitu. Sudah tahu bahwa kita beragam. Kalau kita beragam tetapi sebenarnya sumbernya satu, mengapa satu sama lain masih merasa bahwa ada superiority gitu kan? Saya kira itu ininya, poinnya itu. Kita itu pada dasarnya tuh semuanya sebenarnya sama. Cuma pemahaman kita belum sampai ke situ gitu. Bahwa ada persamaan di antara kita semua. Dan perbedaan itu kecil adanya. Oke, tadi kalian sudah lihat dari video Herawati Sudoyo. Nah, intinya dalam kesimpulan pembelajaran hari ini, apa yang tadi dijelaskan oleh Rohma, apa yang dijelaskan oleh Ilham, intinya ada 2 anak. Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa sejarah senantiasa berkembang dengan perjalanan waktu dan kemajuan iptek. Oleh karenanya, informasi baru ini Bapak berharap bukan sesuatu menjadi fenomena, tetapi hanya menjadi tambahan kasana ilmu pengetahuan kita bersama akan asal-usul bangsa Indonesia. Dan poin yang paling penting yang harus kita garis bawahi adalah pernyataan dari Ibu Herawati yang terakhir. Apa itu? Nilai yang kita tanamkan dalam pembelajaran hari ini adalah bahwasanya perbedaan di antara kita kecil adanya, nak. Sementara persamaan kita besar adanya. Oleh karenanya, hargai perbedaan, senantiasa menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai dengan gambar yang saya berikan, tolong kita mulai saling menghargai dan menghormati.
dari teori asal-usul bangsa Indonesia ini, kita berkesimpulan bahwa kita memiliki persamaan yang luar biasa. Jangan melihat perbedaannya, tapi kita lihat persamaannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tolong satu orang pimpin doa terlebih dahulu. Nanti di kolom chat, ya, di kolom chat saya sudah berikan post test kepada kalian, ya. Tolong kalian kerjakan post testnya. Kalian bisa dilihat di kolom chat. Sudah ada belum di kolom chat? Sudah terkirim? Oke. Belum terkirim? Oke, saya coba sekali lagi. Nah, sudah. Post test dari asal-usul bangsa Indonesia. Post testnya nanti kalian kerjakan ya. Karena sudah jam 9, tolong satu orang pimpin doa. Tadi dipimpin oleh Rahmat. Sekarang saya minta dipimpin oleh yang lain. Saya yakin di sini calon-calon pemimpin bukan Rahmat doang. Kalau saya lihat Albi Fana, emaknya tuh udah yakin banget tuh. Kalau tahun depan anaknya tuh masuk ke polisi. Fana, pimpin doa dulu. Jadi nanti ketika jadi polisi, polisi yang baik dan polisi yang benar. Oke, Albi, silakan. Ya kan, mau kepolisian kan? Kemarin mama kamu bilang kalau nggak salah. Ikutin Om polisi, kamu jadi polisi. Dan polisi harus bisa memimpin doa dengan baik. Silakan. Insya Allah. Oke, teman-teman dan Bapak dan dosen yang lain, sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Pak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih anak-anakku semua atas partisipasi hari ini. Tadi juga luar biasa kalian ya. Bapak benar-benar mengucapkan terima kasih. Tolong diisi post testnya dan kalian boleh leave dari grup ini. Silakan. Dadah. Terima kasih, Pak. Lagi minggu depan sama Papa ya. Jangan lupakan wajah Terima Papa. kasih, Pak. Oke. Oke, Pak. Sangat ini ya, excellent. Betul.